Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman sesama calon guru penggerak, instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Saya Erika akan memberikan koneksi antar materi di modul 1.1 ini. Senang sekali saya bisa bergabung bersama dengan pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini. Banyak hal yang saya pelajari sebelum dan setelah saya menerima materi di modul 1.1 ini. Pertama, pembelajaran di kelas saya cenderung seragam. Semua murid mendapatkan materi yang sama dan mendapatkan evaluasi yang sama. Sedangkan harusnya berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan itu berjalan sesuai dengan kodrat murid masing-masing. Maka kita tidak bisa memberikan materi yang seragam, bukan? Harus kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing murid yang tentunya setiap murid memiliki keunikan dan gaya belajarnya sendiri-sendiri. Pasca menelaah lebih jauh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pengajaran, beserta filosofinya, maka saya menyadari bahwa ada hal yang perlu saya rubah dalam proses mengajar saya di kelas. Dalam proses memahami murid-murid saya, bagaimana cara mereka belajar, dan bagaimana memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Salah satu contohnya mungkin ketika mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan atau tumbuhan, biasanya saya hanya memberikan contoh-contoh yang umum saja. Ternyata begitu saya memberikan kebebasan kepada murid saya untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya, untuk mengamati lingkungan di sekitar mereka, mereka akhirnya bisa menemukan berbagai macam hewan. Mereka bisa menemukan berbagai macam contoh. Murid yang satu dan murid yang lain jelas menemukan fenomena yang berbeda, dan itu semakin memperkaya hasanah pengetahuan mereka. Ya, ini adalah salah satu perubahan dalam strategi mengajar saya di kelas setelah saya belajar tentang filosofi pendidikan seorang Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bagi seorang Ki Hajar Dewantara itu tak hanya berputar di kognitif belaka, akan tetapi lebih dalam, lebih menyeluruh, lebih holistik, yaitu meliputi budi pekerti. Bagaimana kita bisa membangun empati, bagaimana kita bisa membangun kepekaan seorang anak terhadap lingkungan di sekitarnya. Ini yang masih terus saya pelajari, yang ingin saya terapkan di dalam kelas belajar saya, bahwa belajar itu tidak hanya sekedar menambah pengetahuan secara kognitif, tapi juga bagaimana seiring dengan bertambahnya pengetahuan mereka, mereka juga akan semakin mencintai lingkungan, semakin gemar berbagi dengan sesama, dan mereka semakin memahami bahwa semakin berkembangnya zaman, mereka butuh beradaptasi dari segi kognitif dengan tidak melupakan akar budayanya masing-masing, dengan tidak melupakan akar gotong royong, tidak melupakan kepedulian, dan semakin menguatkan rasa persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia. Berawal dari mempelajari modul 1.1 inilah saya semakin memahami bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sesempit apa yang selama ini saya pahami. Pendidikan memiliki makna yang sangat luas, karena pendidikan itu bersifat menuntun. Pendidikan itu bersifat mengarahkan. Pendidikan bukanlah mendikte dan menjadikan seorang anak seperti apa yang kita mau, karena setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita. Itulah mengapa dalam menerapkan pendidikan,
Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 trikon. Apa saja itu? Yang pertama adalah kontinuitas, di mana dalam proses mendidik kita tidak boleh melupakan akar budaya. Mari kita senantiasa mengembangkan pendidikan berdasarkan kearifan lokal budaya kita masing-masing. Yang kedua adalah konvergeni, di mana sejatinya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Anak-anak kita bukanlah robot, mereka memiliki keinginan dan gaya belajarnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah konsepsi, di mana pendidikan menghargai keberagaman. Setiap anak memiliki model belajarnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan satu cara untuk semuanya. Mari kita belajar menghargai keberagaman di kelas kita masing-masing. Saya mempelajari banyak hal di modul 1.1 ini dan akan saya terapkan demi perbaikan pembelajaran di kelas saya ke depannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.